Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pengantar ilmu perikanan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sifat fisika air laut. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, Jiana dengan NPM terakhir 1051, yang kedua yaitu Lucy Septiani dengan NPM terakhir 1050, yang ketiga saya sendiri Pratyadi Ajeng Amrani Rai dengan NPM terakhir 1054, yang keempat yaitu Roida Rohadatul Aisi dengan MTM terakhir 1105. Pengertian sifat fisika laut. Sifat fisik air laut merupakan sifat air yang umumnya dapat dilihat objeknya dan dirasakan oleh kita. Sifat fisik air laut adalah sifat air laut yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan zat tertentu. Sifat fisik air laut meliputi kecerahan. Kecerahan merupakan ukuran sejauh mana penetrasi cahaya matahari dapat masuk ke perairan. Curah hujan yang tinggi akan menyebabkan terjadi turbulensi dan membawa lumpur-lumpur yang berasal dari darat melalui aliran-aliran sungai sehingga menyebabkan perairan laut menjadi keruh. Kekeruhan atau turbuditas. Kekeruhan air adalah sesuatu ekspresi sifat optik air yang berkaitan dengan pembiasan dan penyerapan cahaya oleh bahan-bahan yang tersuspensi dalam air sehingga transmisi cahaya tidak berada dalam garis lurus. Kekeruhan air bisa disebabkan oleh bahan-bahan yang tersuspensi dan koloid dalam air. Bahan-bahan tersebut dapat berupa plankton, jasa-jasa ternik, bahan organik halus, dan partikel-partikel tanah. Pasang surut air laut menurut Pariwono 1989 bahwa fenomena pasang surut diartikan sebagai naik turunnya muka laut secara berkala akibat adanya gaya tarik benda-benda angkasa, terutama matahari dan bulan terhadap massa air di bumi. Teori pasang surut air laut ada dua teori, yaitu teori kesetimbangan atau equilibrium teori yang pertama kali dikemukakan oleh Sir Isaac Newton tahun 1642 sampai 1727 yang menerangkan bahwa sifat-sifat pasang surut secara kualitatif dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem bumi bulan dan sistem bumi matahari. Kemudian naik turun air laut sebanding dengan gaya pembangkit pasang surut atau GPP, yaitu resultan gaya tarik bulan dan gaya sentrifugalnya akan menimbulkan air naik pada dua lokasi dan air turun pada dua lokasi. Penyebab pasang surut sendiri yang teori kesetimbangan dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu rotasi bumi pada sungguhnya, kedua revolusi bulan terhadap matahari, ketiga yaitu revolusi bumi terhadap matahari. Yang kedua yaitu teori pasang surut dinamik atau dynamical teori. Pond dan Picard tahun 1978 menyatakan bahwa dalam teori ini lautan yang homogen atau sama masih diasumsikan menutupi seluruh bumi pada kedalaman yang konstan, tetapi gaya-gaya tarik periodik dapat membangkitkan gelombang dengan periode sesuai dengan konstitusinya dan dikembangkan oleh Laplace, yaitu sifat-sifat pasang surut secara kuantitatif. Penyebab pasang surut teori dinamik dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu satu, kedalaman dan luas perairan, dua, pengaruh rotasi bumi, dan yang ketiga itu pengaruh gesekan dasar. Faktor lokalnya sendiri yaitu bentuk teluk, lebar selat, dan topografi dasar laut, sehingga berbagai lokasi memiliki ciri pasang surut yang berbeda-beda. Jenis-jenis pasang surut sendiri ada dua, yaitu pasang laut purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus, yaitu atau matahari dan bulan dalam keadaan oposisi, seperti gambar di samping. Dijelaskan bahwa pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah karena kombinasi gaya tarik dari matahari dan bulan bekerja saling menguatkan. Pasang surut purnama ini terjadi dua kali setiap bulan, yaitu pada saat bulan baru dan bulan purnama. Yang kedua yaitu pasang perbani yang terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus, yaitu 90 derajat dengan bumi. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Pasang surut perbani ini terjadi dua kali, yaitu pasang pada saat bulan 1/4 dan 3/4 menurut Wardiatmoko dan Bintarto 1994. Menurut Wibisono tahun 2005, yaitu sebenarnya hanya ada tiga tipe dasar pasang surut yang didasarkan pada periode dan keteraturannya, yaitu satu, pasang surut harian ganda atau semi diurnal terjadi dua kali surut dalam 24 jam dengan periode 12 jam 24 menit yang terjadi di perairan Selat Malaka. Kedua, pasang surut harian tunggal atau diurnal terjadi satu kali surut dengan 24 jam dengan periode 24 jam 50 menit yang terjadi di Selat Karimata. Yang ketiga, pasang surut tipe campuran dibagi menjadi dua, yaitu pasang surut campuran condong harian tunggal terjadi
satu kali pasang, satu kali surut, tapi kadang-kadang 2 kali pasang, 2 kali surut dalam 24 jam dengan tinggi dan waktu yang berbeda. Terjadi di pantai selatan Kalimantan dan pantai utara Jawa Barat. Yang kedua yaitu pasang surut campuran condong harian ganda. Terjadi 2 kali pasang, 2 kali surut, tapi kadang-kadang 1 kali pasang, 1 kali surut dalam 24 jam dengan waktu dan tinggi yang berbeda. Kebalikan dari pasang surut condong harian tunggal. Ini terjadi di selatan Jawa dan Indonesia bagian timur. Proses terjadinya pasang surut sendiri dipengaruhi oleh gravitasi atau gaya tarik menarik antara bumi dan bulan, bumi dan matahari, atau bumi dengan bulan dan matahari. Gaya tarik menarik air laut ke arah bulan dan matahari akan menghasilkan 2 tonjolan pasang surut gravitasional di laut. Lintang dari tonjolan pasang surut ditentukan oleh deklinasi, yaitu sudut antara sumbu rotasi bumi dan bidang orbital bulan dan matahari, menurut Wardiyatmoko dan Bintarto 1994. Dampak positif dari pasang surut sendiri yaitu ada 3. 1. Untuk pembangkit listrik. 2. Membantu proses pembuatan garam. Dan yang ketiga itu olahraga dan rekreasi. Dampak negatif pasang surut sendiri yaitu salah satunya saat terjadi tsunami. Suhu air sangat mempengaruhi aktivitas biologi yang ada di dalam air. Karena kenaikan suhu perairan dapat menaikkan aktivitas biologi sehingga dapat menghasilkan O2 yang lebih banyak lagi. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 416 Menkes per 1990 bahwa temperatur maksimum yang diperbolehkan adalah 30 derajat Celcius. Penyimpanan terhadap ketetapan ini akan mengakibatkan 1. Meningkatnya daya atau tingkat toksisitas bahan kimia atau bahan pencemaran dalam air. 2. Pertumbuhan mikroba dalam air. Menurut Mutiara 1999, perubahan suhu baik naik maupun turun yang berlangsung secara mendadak seringkali berakibat letal, yang dapat menyebabkan kematian bagi organisme-organisme perairan terutama ikan, dan seringkali disebut shock term. Suhu di laut merupakan faktor yang penting bagi kehidupan organisme laut. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan organisme. Huta Barat dan Evans 1986. Suhu diukur dengan satuan derajat. 1 derajat Celcius sama dengan 1,8 derajat Fahrenheit. Suhu dapat juga didefinisikan sebagai pengukuran langsung terhadap rata-rata energi kinetik yang membentuk substansi yang dapat memberikan respon terhadap masukan atau keluaran panas. Garrison 2006. Energi kinetik yang dimaksud merupakan energi gerak, sehingga semakin tinggi suhu, semakin besar kecepatan molekul pada substansi di mana suhu diukur. Thurman 1993. Suhu alami air laut berkisar antara suhu di bawah min 5 derajat Celcius sampai lebih dari 33 derajat Celcius Bath 1978. Beberapa kondisi meteorologi yang mempengaruhi suhu permukaan laut antara lain curah hujan, penguapan, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari. Perubahan suhu di laut berpengaruh terhadap gejala fisika di laut dan biota laut. Sebagian besar air samudera dingin karena matahari hanya mampu menembus perairan laut sampai beberapa meter saja. Perairan laut di Indonesia umumnya memiliki sebaran suhu secara vertikal. Suhu menjadi faktor fisik yang sangat penting di laut, berguna untuk mengidentifikasi massa air tentu bersama salinitas dan bersama tekanan dapat menentukan densitas air laut. Air berdensitas rendah berada di lapisan atas dan air dengan densitas tinggi akan berada di lapisan bawahnya. Suhu air laut dipengaruhi oleh pemanasan matahari. Pengaruh pemanasan berbeda-beda. Untuk daerah yang terletak pada lintang yang berbeda, daerah tropis lebih banyak menerima panas daripada daerah lintang tinggi dan kutub. Perbedaan jumlah panas yang diterima permukaan bumi di lambda PEBI 40.521 modul 1.11 tempat yang terletak pada lintang yang berbeda merupakan akibat dari bentuk bumi yang bulat. Suhu merupakan parameter fisik perairan yang penting. Suhu permukaan laut di seluruh dunia sangat bervariasi. Suhu di bawah permukaan bervariasi tergantung kedalaman sirkulasi udara, turbulensi, lokasi geografi, dan jarak dari sumber panas. Sebagai contoh, gunung berapi, Bath 1978. Suhu perairan dapat diukur menggunakan alat pengukur suhu yang biasa disebut termometer. Sebaran suhu di kolom perairan laut
secara vertikal pada daerah iklim sedang subtropis dan kutub relatif tidak sama pada musim berbeda. Pada saat musim panas, summer, di mana sinar matahari menghangatkan lapisan permukaan, kemudian suhu akan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman, sehingga terbentuk dua lapisan air, yaitu lapisan air panas di permukaan dan lapisan air dingin di kedalaman tinggi. 1.12 Biologi Kelautan Lambda. Pada saat musim gugur, Val, permukaan air menjadi dingin dan terjadi pergolakan oleh angin yang menyebabkan percampuran air dingin dari kedalaman menuju permukaan pada lapisan atas. Pada saat musim dingin, winter, permukaan air menjadi lebih dingin sehingga massa air menjadi padat daripada yang di dalam dan kemudian akan tenggelam selama winter. Hal ini menyebabkan air laut tercampur secara vertikal yang menyebabkan sebaran suhu relatif sama dari permukaan hingga ke kolom air yang dalam. Castro dan Huber 2000. Arus. Arus air laut terutama di permukaan dipengaruhi oleh angin. Angin yang mendorong permukaan laut menimbulkan arus, sehingga besar arus di lautan terbuka ditimbulkan oleh angin. Ketika angin mendorong permukaan air, perpindahan air yang terjadi tidak searah dengan arah angin, tetapi membentuk sudut 45 derajat karena adanya gaya Coriolis pada gambar 1,8 Castro dan Huber 2000. Air yang berada di lapisan bawah ikut terbawa karena gaya Coriolis atau gaya yang diakibatkan oleh perputaran bumi. Adanya gaya Coriolis tersebut menyebabkan arus di lapisan bawah berbelok ke kanan dari arah arus permukaan. Hal ini terjadi di belahan bumi utara, sedangkan di belahan bumi selatan terjadi hal sebaliknya. Apabila terjadi divergensi atau pembuyaran arus permukaan, massa air dari lapisan bawah laut akan naik ke lapisan permukaan dan akan terjadi juga keadaan sebaliknya, yaitu tenggelamnya massa air di mana massa air dari lapisan atas turun ke lapisan bawah. Seperti pada contoh gambar 1.9. Turbulensi. Turbulensi merupakan proses fisika dominan dalam transfer momentum dan bahan, serta dispersi partikel zat terlarut, partikel organik dan anorganik di danau, lautan, samudera maupun fluida yang menyelimuti bumi dan planet lainnya. Turbulensi secara umum dipahami sebagai keadaan gerak yang aktif, rotasional, berpusar, dan tidak beraturan. Turbulensi juga dapat diartikan sebagai proses mixing atau pencampuran. Turbulen akan membawa nutrien dari dasar laut ke permukaan sehingga plankton dapat tumbuh subur. Turbulensi vertikal yang merupakan gerak acak dan tak teratur di laut mempunyai orde 0,01 sampai 100 meter. Suatu orde yang sangat kecil sehingga sering disebut struktur mikro dari dinamika laut. Gerakan turbulensi di laut diklasifikasikan menurut sifat alamiahnya, skala spatiotemporal, arah mixing atau isopignal atau diapignal, dan intensitasnya. Berdasarkan hal di atas, maka turbulensi di laut dikategorikan dalam dua kategori. Yang pertama yaitu turbulensi skala meso. Pada skala ini, turbulensi diciptakan terutama oleh ketakstabilan, misalnya ketakstabilan proklinik, barotropik, dan lain-lain, dan biasanya terjadi di sepanjang permukaan dengan densitas konstan atau isopignal. Turbulensi skala meso mempunyai skala dari 10 sampai 100 km. Yang kedua yaitu turbulensi skala mikro. Pada skala ini, turbulensi terutama diciptakan oleh shear dan pecahnya gelombang internal dan mempunyai orde 1 mm sampai 1 meter. Umumnya terjadi dalam arah vertikal. Turbulensi skala mikro juga berperan sebagai pengontrol interaksi udara sampai laut. Dalam riset laut, studi turbulensi dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan, yaitu yang pertama, persamaan keseimbangan dengan mengasumsikan bahwa keadaan turbulen dan medan utama dapat dipisahkan, maka persamaan keseimbangan momentum, massa, dan energi harus dipenuhi oleh kedua sistem di atas. Studi dilakukan dengan mencari solusi persamaan yang terkopling tersebut. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah moment closure. Yang kedua yaitu analisis dimensional dan similaritas. Dengan mengasumsikan beberapa proses yang dominan dari persamaan keseimbangan dilakukan penskalaan dan akan meredukasi menjadi persamaan yang sederhana sehingga mudah diselesaikan. Yang ketiga yaitu analisis spektral.
Analisis ini dilakukan karena transfer energi ke spatial yang kecil dan frekuensi yang besar bersifat inherent. Yang keempat yaitu pengukuran langsung. Mengukur fluktuasi dengan instrumen yang diukur adalah the rate of dissipation. Yang kelima yaitu visualisasi dan simulasi numerik. Mencoba mensimulasi dan menyelesaikan persamaan gerak untuk mendapatkan kelakuan turbulensi dengan teknologi komputer. Berikut adalah lampiran daftar pustaka dan lampiran jurnal. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.